Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi sewa yang beranggotakan Fauzia Ansagita NPM 62, Dwi Ardianto NPM 79, Laila Nurul Fajri NPM 84, Tiara Gita Deana NPM 90, Nida Ahmad NPM 91, dan Nova Resmita NPM 92. Sewa atau leasing adalah perjanjian kontrak antara pihak yang menyewakan atau lessor dengan pihak yang menyewa aset tertentu atau lessee. Perjanjian menetapkan bahwa penyewa mempunyai hak untuk menggunakan aset tertentu. Kemudian sebagai imbalannya, penyewa membayar sejumlah kas tertentu yang tetap setiap periodenya ke pihak yang menyewakan. Sebagai contoh, misalkan rumah sakit ingin menggunakan seperangkat komputer untuk kegiatan operasionalnya. Rumah sakit tersebut bisa memperoleh komputer dengan jalan membeli komputer tersebut. Alternatif lain bagi rumah sakit tersebut dengan menyewa komputer dari perusahaan leasing. Perusahaan tersebut membeli komputer dari perusahaan komputer, misalnya Acer atau IBM, kemudian menyewakan ke rumah sakit tersebut. Leasing semacam ini biasanya disebut sebagai sewa guna langsung atau direct leasing. Kemudian yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang terkait di dalam leasing atau sewa. Jadi untuk melakukan kegiatan leasing atau sewa tentu ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Di antaranya yaitu lessor, yang kedua adalah lessee, kemudian ada supplier, dan yang terakhir adalah leverage lease. Yang pertama adalah lessor, di mana lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor sendiri terbagi dalam dua hal, yaitu yang pertama dalam financial lease. Jadi lessor dalam financial lease itu bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan lessor dalam operator lease bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Kemudian yang kedua adalah lessee. Lessee sendiri adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessee di sini juga sama, dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Namun pada akhir kontrak leasing, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya adalah pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang tersebut berdasarkan nilai sisanya. Sedangkan dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah supplier, di mana supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Namun dalam mekanisme financial lease, supplier ini langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Namun sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai ataupun secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah leverage lease, di mana leverage lease ini sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor sendiri. Namun, leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau biasa disebut dengan
kredit provider. Jadi lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang tersebut, melainkan hanya sekitar 20% sampai 40% saja. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh kredit provider. Yang selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik operating lease dan karakteristik financing lease. Yang pertama, karakteristik operating lease. Tidak disusutkan secara penuh, pembayaran lease lebih rendah dari harga pembelian aset. Term sewa lebih pendek dari masa manfaat ekonomi aset. Lessor tetap melakukan perawatan dan mengasuransikan aset sewa tersebut. Biasanya terdapat cancellation option. Lease dapat membatalkan sewa sebelum jangka waktu berakhir dan mengembalikan aset yang disewa kepada lessor. Yang kedua, karakteristik financing lease. Lessor tidak menyediakan perawatan bagi aset sewa. Biasanya disusutkan secara penuh. Lease memiliki hak memperpanjang masa sewa ketika masa sewa habis. Umumnya tidak dapat dibatalkan. Kemudian, jenis-jenis sewa. Ada dua jenis khusus dari financing lease. Yang pertama, sell and leaseback. Perusahaan menjual suatu aset ke pihak lain, lalu menyewa aset tersebut dari pembeli aset. Lease atau penjual menerima pembayaran kas atas aset, lalu membayar sewa secara periodik. Yang kedua, leverage lease. Lessor membeli aset dengan 50% sampai 60% pinjaman. Lessor menerima sewa dari lease dan membayar bunga pinjaman kepada kreditur. Pinjaman bersifat non-recourse. Jika lessor bangkrut, hak kreditur terbatas pada aset lease tersebut. Setelah lessor bangkrut, lease membayar sewa langsung kepada kreditur. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk sell and lease back. Sewa guna usaha. Dalam bentuk ini perusahaan seolah-olah menjual aktiva yang telah dimilikinya kepada perusahaan sewa guna. Karena itu memperoleh cash inflow dan kemudian menyewanya kembali dari perusahaan tersebut. Perusahaan melakukan cara ini biasanya karena memerlukan cash dalam jumlah yang cukup banyak, tapi juga masih memerlukan aktiva yang di sell and lease back tersebut. Yang selanjutnya direct leasing. Direct leasing adalah bentuk sewa guna usaha di mana perusahaan menyewakan aktiva yang sebenarnya tidak menjadi miliknya. Kemudian leveraged leasing. Leveraged leasing adalah bentuk sewa guna usaha yang mirip dengan bentuk direct leasing. Hanya saja perusahaan sewa guna tidak lagi membiayai seluruh kebutuhan dana yang diperlukan untuk memperoleh aktiva tersebut, tapi menggunakan sebagian pinjaman. Selanjutnya yaitu beberapa alasan kenapa perusahaan melakukan leasing. Pertama, alasan yang masuk akal. Perbedaan pajak. Jika tingkat pajak antar perusahaan berbeda atau asimetri pajak, maka leasing bisa menjadi pilihan sumbangan. Jika asimetri pajak semakin besar, maka leasing menjadi semakin menarik. Pajak yang berkaitan dengan kepemilikan aset yang dibeli dengan utang diturunkan dari penghematan pajak karena depresiasi dan biaya bunga bisa dipakai sebagai pengurangan pajak. Yang kedua yaitu biaya kebangkrutan. Jika terjadi kebangkrutan, posisi perusahaan leasing atau lessor lebih baik dibandingkan dengan pihak pemberi kredit. Lessor mempunyai aset dan bisa menarik kembali aset tersebut jika terjadi kebangkrutan. Jadi tidak mudah melikuidasi aset jika terjadi kebangkrutan, bahkan jika pinjaman tersebut dijamin oleh aset. Proses kebangkrutan memakan waktu dan juga memakan biaya langsung, sehingga di samping biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh pemberi kredit, misal untuk membayar pengacara atau akuntan, juga ada biaya kesempatan yang hilang karena proses yang memakan waktu. Kerugian semacam itu tidak akan sebesar pada perusahaan leasing.
Yang ketiga yaitu mengurangi resiko ketidakpastian. Jika perusahaan membeli aset, kemudian setelah aset tersebut berakhir masa operasinya, maka aset tersebut bisa dijual untuk menghasilkan nilai residual. Nilai tersebut dalam beberapa situasi sangat tidak pasti. Dengan demikian, perusahaan menghadapi resiko ketidakpastian secara residual. Dengan perusahaan tersebut risk averse atau tidak suka risiko, maka risiko tersebut bisa ditransfer ke pihak lain yang bisa menanggung risiko lebih baik. Pihak lessor atau perusahaan leasing bisa menjadi pihak yang bisa menanggung risiko dengan baik, karena biasanya perusahaan leasing lebih besar dan lebih berpengalaman dalam hal penilaian aset. Selanjutnya yaitu biaya transaksi. Misal, saya tinggal di Jogja dan akan menjalankan usaha di Jakarta selama 1 tahun, dengan kantor, kendaraan, dan aset lainnya untuk menjalankan usaha tersebut. Dalam situasi tersebut, akan lebih baik bagi saya untuk menyewa kantor, kendaraan, dan aset lainnya, daripada membeli aset-aset tersebut dan menjual kembali 1 tahun kemudian. Biaya pembuatan kontrak leasing jauh lebih rendah daripada biaya pembelian aset dan kemudian menjualnya kembali. Tetapi masalah yang mungkin timbul adalah munculnya biaya keagenan antara perusahaan yang menyewa dengan perusahaan leasing. Kemudian alasan yang tidak benar yaitu laporan keuangan yang lebih baik. Jika leasing tidak dikapitalisasi seperti pada operating lease, maka leasing tidak masuk ke neraca. Jika perusahaan menggunakan utang untuk membeli aset, bukannya sewa, maka utang tersebut akan masuk ke neraca. Secara umum, semakin besar utang, maka laporan keuangan akan semakin tampak lebih jelek. Yang terakhir yaitu meningkatkan ROA. Di samping laporan keuangan yang baik, leasing digunakan untuk meningkatkan ROA, Return on Asset, dibandingkan dengan utang. ROA didefinisikan sebagai laba setelah pajak dibagi total aset. Biaya leasing biasanya lebih rendah dibandingkan dengan gabungan biaya bunga dan biaya depresiasi. Karena itu, laba setelah pajak untuk alternatif leasing akan lebih tinggi dibandingkan dengan laba untuk alternatif utang dan membeli. Dari segi pembagi, jika perusahaan membeli aset, maka aset tersebut akan tercatat di neraca. Sebaliknya, jika melakukan leasing, perusahaan tidak akan mencatat aset tersebut di neraca. Total aset akan semakin meningkat yang mengakibatkan pembagi dan formula ROA menjadi lebih besar. Hasilnya adalah ROA yang semakin kecil jika perusahaan menggunakan utang untuk membeli aset. Kemudian contoh soal. Suatu perusahaan leasing menawarkan sewa guna kepada perusahaan yang membutuhkan peralatan mesin. Peralatan tersebut mempunyai harga 5 juta rupiah dengan usia 5 tahun. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh perusahaan asing tersebut adalah 10% setelah pajak. Tingkat keuntungan yang sesuai dengan biaya modal utang atau setelah pajak. Peralatan tersebut depresiasi dengan garis lurus dan tidak ada nilai sisa pada akhir periode. Tingkat pajak adalah 30%. Berapakah besarnya sewa yang sebaiknya ditawarkan? Berikutnya adalah penyelesaian dari contoh soal. Pendapatan perusahaan leasing diperoleh dari penghematan pajak melalui depresiasi dan biaya sewa. Nah, pada tabel berikut ini meringkaskan present value penghematan pajak dari depresiasi. Depresiasi bisa dipakai sebagai pengurang pajak, kemudian penghematan pajak karena depresiasi tersebut bisa dihitung present value-nya. Berikut adalah tabel aliran kas dari pembelian aset. Karena aset didepresiasi dengan garis lurus, tidak ada nilai residu. Depresiasi per tahun adalah 5 juta dibagi 5, sama dengan 1 juta per tahun, yang terdapat pada kolom 2. Lalu, penghematan pajak karena depresiasi adalah depresiasi dikali pajak atau dikali 1 juta, lalu dikalikan 30%.
karena tingkat pajaknya adalah 30%, sama dengan 300.000. Nah, pada kolom keempat menyajikan present value dari diskon faktor sebesar 10%. Lalu kolom 5 menyajikan present value dari penghematan pajak pada kolom 3. Total present value penghematan pajak adalah Rp1.137.236. Harga aset tersebut adalah 5 juta. Dengan demikian, ada sisa sebesar 5 juta dikurangi Rp1.137.236, yang hasilnya Rp3.862.764. Sisa tersebut akan dibebankan ke sewa guna. Lalu penyelesaian yang selanjutnya. Misalkan pembayaran sewa dimulai awal tahun, dibayar 5 kali, dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan 10%. Maka cara menghitungnya, Rp3.862.764 sama dengan X plus XP Viva 10% dikali 5. Lalu Rp3.862.764 sama dengan X plus 3,7908X, yang dihasilkan X sama dengan 926.352,2. Itu merupakan biaya sewa sesudah pajak. Biaya sewa sesudah pajak adalah 926.352,0. Itu dibulatkan. Sebelum pajak, biaya sewa adalah 926.352,0 dibagi 0,7 sama dengan 1.323.360,0 dengan pembayaran sewa guna sebesar 926.352,0. Perusahaan leasing bisa memperoleh tingkat keuntungan sebesar 10%. Tentunya jika perusahaan leasing ingin memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi, bisa menetapkan biaya sewa yang lebih besar dari jumlah tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.